Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada, semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ternaknya berkembang biak dengan dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kawan-kawan, kita sampai di penghujung paket lengkap beternak ayam kampung. Ini video terakhir paket lengkap ya, tapi bukan video terakhir saya, insya Allah. Di video terakhir ini kita akan coba, saya akan coba sampaikan ke kawan-kawan, akan meresum, menyimpulkan apa yang kita sudah bahas dari episode awal sampai episode akhir. Saya mau cari tempat duduk dulu. Nah, halo. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video ayam-ayamku. Ini calon nanti kita jadikan indukan nih kawan-kawan ya. Nah, ini berisi. Ini nggak tahu udah berapa umurnya. Nantilah kita coba lihat akte lahirnya. Oke kawan-kawan. Berhubung ini video terakhir paket lengkap beternak ayam kampung kita, saya harap kawan-kawan tidak ada yang di skip. Jangan di skip, jangan dicepat-cepatin, karena takutnya nanti kawan-kawan terlewat informasi penting yang ingin saya sampaikan di akhir video ini, sehingga nanti malah berimbas ke beternak ayam kawan-kawan semua. Oke ya. Oke, ini videonya mungkin ya agak panjang lah dikit karena ini video terakhir. Tapi coba kita jabarkan dulu. Di video terakhir ini kawan-kawan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mau menyampaikan dulu terima kasih nih kawan-kawan sudah menonton video paket lengkap kita. Saya nggak nyangka juga, ternyata banyak juga nih yang nonton, artinya banyak yang mau berminat untuk beternak ayam kampung ini ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya peternakan khususnya ayam ini lebih booming ya, semakin booming, semakin banyak yang memilih untuk mencari rezeki dari beternak ayam kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan ke kawan-kawan, video yang saya bikin udah berapa episode ya, belasan episode itu merupakan betul-betul apa yang saya lakukan di kandang saya. Tidak ada yang saya tambahkan, insya Allah tidak ada yang saya kurangkan. Ya, saya bikin sejujur mungkin lah. Misalnya masalah kandang, kawan-kawan boleh cek lah, datang ke tempat saya nih. Jadi kawan-kawan yang berdomisili di Solo atau di lebih luasnya di Sumatera Barat, kalau mau main ke tempat saya, ayolah berkabar kan. Silahkan dihubungi kita, nanti kita janjian kapan kita ketemunya, main-mainlah ke sini. Nanti kita ngopi-ngopi lah sambil berdiskusi. Jadi saya bikin sejujur mungkin, itulah apa adanya, termasuk masalah pakan. Itu juga itu yang saya gunakan sampai saat bikin video ini, itu saya pakai. Yang ketiga terkait obat-obatan, sejauh ini itu pun yang saya pakai, cara pemakaiannya juga. Yang keempat, metode perawatannya, itu saya jalankan semuanya. Saya bikin sejujur mungkin dalam membuat video yang sudah belasan episode. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga ingin saya sampaikan nih kawan-kawan. Saya harapannya kawan-kawan menonton video-video terbaru saya. Saya juga harus sampaikan nih ke kawan-kawan, bahwasanya metode yang sudah saya jelaskan dari episode 1 sampai episode belasan, itu seiring berjalannya waktu pasti akan saya ubah.
tergantung situasi dan kondisi di kandang saya. Ya tidak mungkin dong saya melakukan itu terus. Kita harus berinovasi. Sebagaimana udah saya jelaskan di video sebelumnya, saya juga harus berinovasi. Gimana ayam ini kalau sekarang 3 bulannya 1 kilo, ya gimana supaya 1 bulan 1 kilo, ya saya akan coba cari pelajari itu, membuat hal itu gitu loh. Dan akan terus berubah ke depannya. Jadi saya harap nih kawan-kawan, nanti jangan kawan-kawan sudah menonton video paket lengkap ini 2 tahun kemudian gitu, 3 tahun kemudian ternyata saya sudah tak pakai metode itu. Makanya saya silahkan kawan-kawan untuk menonton video-video terbaru saya. Nanti kita akan koreksi satu-satu, akan kita tahu kalau kita ngasih makan yang berbeda nanti, itu nanti akan kita kasih tahu. Oke, itu yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat, inilah yang ingin saya sampaikan nih kawan-kawan ya. Ini yang paling pentingnya nih, penutupnya ini nih kawan-kawan ya. Bukan bermaksud saya lebih pintar, lebih alim atau lebih ini ya. Tapi memang kita dalam usaha ternak ayam ini, nggak cuma usaha ternak ayam kampung ini kawan-kawan. Segala usaha kita memang harus berjalan di atas 2 hal. Yang pertama itu ikhtiar, yang kedua tawakal kita. Ikhtiar, kita berdoa, kita bertawakal. 3 ya. Oke, saya juga lupa. Yang intinya itulah kawan-kawan. Jadi memang masalah rezeki ini kawan-kawan, ini memang yang ngatur itu ya Allah kawan-kawan ya, Tuhan kita semua. Jadi seberapapun kawan-kawan mengopi apa yang saya lakukan di kandang saya, kalau memang itu bukan rezekinya kawan-kawan, ya tetap nggak masuk gitu loh. Begitupun sebaliknya, kawan-kawan pakan kawan-kawan lebih murah daripada pakan saya, tapi kalau memang rezekinya kawan-kawan, ya kawan-kawan lebih untung daripada saya. Itulah singkatnya begitu. Oleh sebab itu kawan-kawan, yang pertama kita pokoknya tugas kita adalah berikhtiar. Kita lakukan secara maksimal. Oke, kita rawat ayam dengan sebaik mungkin. Kita kasih makan dengan pakan terbaik, dengan hitung-hitungan yang kita sudah pelajari. Kita kasih dia vitamin dan lain sebagainya. Kita rawat dengan sepenuh hati. Lalu setelah itu kita lakukan, kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan bahwasanya kita meminta untuk diberikan kesuksesan, diberikan rezeki dari jalan beternak ayam ini. Nah, makanya kawan-kawan 2 atau 3 hal itu memang tak bisa dilepaskan. Kita usaha tapi kita nggak berdoa, itu ya hasilnya ya nggak maksimal. Tapi ketika usaha kita sudah maksimal, udah kita berdoa, setelah itu kita serahkan hasilnya sama Allah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. Minimal kita dapat berkahnya lah gitu loh. Ya minimalnya, seminimal-minimalnya kita dapat berkahnya. Makanya saya sampaikan nih kawan-kawan, setiap orang itu beda rezekinya. Jadi kita tak bisa sama kawan-kawan bikin betul kandang persis 100% seperti ini, pasti hasilnya beda. Nah, intinya begitu. Karena memang rezeki kita itu udah ada yang ngatur, rezeki kita itu udah ada jalannya sendiri, ya kita hanya melaksanakan tugas kita, berikhtiar secara maksimal dan berdoa, lalu bertawakal, serahkan sama beliau. Sudah selesai tugas kita. Itulah kawan-kawan ya. Jadi berceramah saya nih kawan-kawan ya,
mendadak jadi ustadz saya nih. Tapi ya memang jujur itu yang saya harus lakukan nih kawan-kawan ya. Termasuk minta doa sama keluarga ya, sama orang tua, minta didoakan supaya bisa sukses lah, bisa ada rezeki lah dari ini. Dan yang terakhir kawan-kawan ya, saya sampaikan nih ke kawan-kawan semua. Belum yang terakhir. Nggak tahu lah yang selanjutnya. Pokoknya kita ini saya nggak di konsep ini ngomongnya apa yang ingat aja nih kawan-kawan. Oke, selanjutnya. Dalam usaha rugi itu sudah pasti. Mengalami kerugian itu sudah sesuatu ya, mungkin jarang ya orang yang tidak pernah rugi dalam usaha. Kalau memang tidak pernah rugi, dewa itu, dewa kali. Nah, ketika kita rugi, maka disitulah ujiannya, ujian mental kita siap apa tidak. Langsung banting setir atau lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Makanya saya sampaikan nih ke kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang masih rugi dalam beternak ayam kampung atau keuntungannya belum maksimal nih seperti saya sekarang, coba deh perbaiki terus-menerus, berdoa terus, maksimalkan usahanya, lalu bertawakal kepada Allah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, saya yakin itu. Ketika kita berhenti, di situ pangkal permasalahannya di situ. Oke ya. Yang selanjutnya saya sampaikan nih kawan-kawan. Langsung ingat saya kawan-kawan apa yang mau disampaikan tadi, sempat ngeblank lah ya. Yang selanjutnya, kawan-kawan jangan terbawa hawa nafsu kawan-kawan ya. Kita membesarkan 10 ekor DOC. Ini sudah saya bahas ya di episode sebelumnya, kawan-kawan boleh lihat lah. Pokoknya saya minta ke kawan-kawan untuk nonton lengkap lah dari episode 1 diurut. Jadi nggak ada yang gagal paham lah kawan-kawan ya. Mulailah dengan yang sedikit dulu sampai betul-betul matang, lalu boleh lakukan tambah populasi gitu loh. Maksudnya begini kawan-kawan, ketika kawan-kawan memulai dengan yang sedikit dulu, memang keuntungannya nggak banyak, ya sedikit juga. Tapi kalau seandainya rugi juga sedikit gitu. Tapi kalau kawan-kawan langsung mulai dengan yang banyak, itu begitu rugi, kerasa kawan-kawan. Bisa langsung ini kapok. Nah intinya begitu. Bisa langsung banting setir, langsung berhenti, sudah. Makanya saya sarankan kawan-kawan kalau baru belajar, mulai dengan yang sedikit dulu nih kawan-kawan yang melihat video ini mungkin baru mau mulai nih, mulai ya dengan yang sedikit dulu. Atau bagi kawan-kawan yang belum udah mulai tapi rugi terus nih, coba restart lagi, kembali lagi ke awal. Nah, atau kawan-kawan yang sudah lumayan besar tapi tidak maksimal, coba dengan populasi yang ada, coba belajar untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, dan yang selanjutnya itu masalah pemasaran, kita juga sudah bahas ya kawan-kawan ya. Carilah mitra, carilah tengkulak atau toke yang bisa diajak kerjasama, saling menguntungkan. Jangan dimusuhi, jangan sampai saling istilahnya tuh ya, saling saling nyimpen kartu gitu loh. Pas dia lagi butuh kita tahan barangnya, nanti suatu saat pasti akan dibalasnya, itu udah satu yang pasti. Maka terbukalah dengan toke, ajak dia kerjasama yang saling menguntungkan. Kawan-kawan kita cukup sebagai pabrik produksi, dia yang sebagai distributornya, itu akan lebih nyaman dan lebih ringan kita dalam berusaha, dalam melaksanakan usaha ayam kampung ini. Oke, itu yang keberapa ya? Oke, yang selanjutnya, apakah
video selanjutnya bagaimana Bang? Nah mungkin kawan-kawan ada yang bertanya. Video selanjutnya saya akan coba menajamkan materi-materi yang saya bahas dalam paket lengkap. Istilahnya kawan-kawan ya, paket lengkap ini hanya gambaran besar aja. Nanti akan kita tajamkan, lebih tajamkan lagi dengan video-video selanjutnya. Misal masalah pakan, itu saya cuma ngajari ke kawan-kawan, itu ada di episode berapa ya, 4 sama 5 ya kalau nggak salah. Saya ajari kawan-kawan cara ngitungnya aja. Nah nanti akan kita tajamkan lagi, gimana nih supaya bisa 2 bulan bisa panen, gimana supaya 2,5 bulan bisa dapat bobot maksimal, itu gimana, nanti akan kita lebih tajamkan lagi. Saya lagi uji coba 10 ekor DOC, nanti akan kita beri pakan yang bagus. Bagus sih enggak, bagus iya tapi mahal enggak. Nah nanti video selanjutnya itu akan saya share kalau seandainya berhasil, karena saya bikin video harus saya coba dulu nih kawan-kawan ya. Saya nggak mau langsung saya kasih ke kawan-kawan tanpa saya belum melakukan uji coba atau pengetesan, hanya untuk mencari AdSense ya, berkahnya nggak ada ya. Walaupun dapat duit ini ya nggak munafik ya kawan-kawan ya, di YouTube ini kan juga ada duitnya. Tapi ya kalau kita ngasih materi yang tidak benar atau clickbait atau informasi yang salah ya, kita juga berdosa. Dosa jariah, ada yang nonton kita, dosa kita ngalir. Nah tapi kalau kita benar-benar ngasih materi dengan jujur, insya Allah setiap kawan-kawan nonton ini ya saya dapat berkahnya nih. Siapa tahu itu yang bikin saya masih bertahan sejauh ini. Doa dari kawan-kawan, manfaat yang kawan-kawan ambil dari video-video saya. Oke, sebagai penutup, saya berharap nih kawan-kawan tetap semangat. Akan ada masanya kita down ketika banyak ayam kita yang sakit, banyak ayam kita yang mati, indukan kita tidak bertelur. Saya juga mengalami itu, dan saya berharap kita tidak terpuruk dengan hal itu. Ketika kita dapat masalah, yuk kita carikan solusinya. Solusinya itu tidak berhenti kawan-kawan. Solusinya mencari cara untuk mengatasi itu. Kalau kita berhenti udah gagal kita. Dan yang terakhir sekali, memulailah usaha dengan sesuai dengan modal yang ada. Nggak ada kawan-kawan usaha itu yang tanpa modal. Bullshit itu semua. Saya pernah lihat video video di YouTube ya, memulai beternak dengan modal 500.000. Saya tonton videonya, ini nggak masuk akal ini. Masa sih ya? Ya buat beli DOC ya iya. Tapi sampai nunggu 3 bulan mau bikin kandang gimana? Nah, makanya sesuaikan dengan usaha kita dengan modal, jangan terburu hawa nafsu. Maka insya Allah pelan-pelan grafiknya itu akan meningkat terus kawan-kawan. Jangan langsung bung gitu kan, tiba-tiba rugi ya ngamuk, kapok gitu. Dan yang terakhir, kalau bisa ya jangan dari modal yang minjam lah kawan-kawan, karena beternak ayam ini resikonya tinggi kawan-kawan ya. Kalau kita dengan modal pinjaman ya, kecuali kalau kita pinjam sama keluarga ya, sama orang tua misalnya ya. Ya itu kan bisa dikondisikan. Nah, yang repot itu kan kalau kita minjam ke orang lain atau ke bank dan lain sebagainya, itu kan susah kalau seandainya kita gagal ya kawan-kawan ya. Maka sesuaikan dengan modal ya. Kalau kita modal kita hanya untuk 10 ekor ayam ya, kita gunakan situ dulu sampai betul-betul matang beternaknya, baru kita tambah populasi. Oke lah ya kawan-kawan ya, video terakhir paket lengkap kita mungkin
Saya cuma ngoceh begitu saja. Sukses selalu buat kawan-kawan semua, tetap semangat. Bagi kawan-kawan yang masih rugi, ayo kita carikan solusinya sama-sama. Silahkan yuk kita diskusikan yuk di kolom komentar. Kalau kawan-kawan mau WA saya juga boleh lah, kita sharing-sharing. Saya juga belum terlalu mahir terkait ayam ini, nanti kita sharing lah. Saya tidak menggurui, kita bertukar pikiran. Oh iya, ada yang saya lupa. Kawan-kawan berkumpul lah dengan sesama peternak, bikin grup atau bikin perkumpulan untuk sharing-sharing kawan-kawan. Karena gini, kalau kita jalan sendiri nih kawan-kawan, ketika kita jatuh rugi, itu down. Tapi begitu ada kawan-kawan, kita begitu ada masalah, kita bisa ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi, penyegaran, ngobrol, itu akan menimbulkan inspirasi buat kita semua. Oke lah, mungkin itu sajalah ya kawan-kawan ya. Videonya mohon maaf cukup panjang ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil manfaat dari video saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan ya. Kita akan bahas hal yang lain terkait penajaman materi-materi yang sudah kita sampaikan di paket lengkap ini. Bye bye.